Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika dengan NIM D23040058. Berikut saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ruang Lingkup Tata Kelola Administrasi Pendidikan di Sekolah Dasar. Kesatu adalah tata kelola administrasi menjamin mutu pendidikan. Untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan berjalan dengan baik, tata kelola administrasi adalah proses pengelolaan yang sistematis dan terstruktur. Kualitas adalah segala sesuatu yang dibuat dengan standar yang paling tinggi karena memiliki nilai bagi mereka yang memilikinya. Kualitas adalah tujuan akhir dari suatu produk dalam memenuhi persyaratan. Layanan sekolah dianggap sebagai kelas yang sangat baik jika mudah dan signifikan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan dapat didefinisikan sebagai kondisi, penampilan, atau kinerja yang ditunjukkan oleh institusi pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, tujuan. 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen sekolah. 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi siswa. Yang ketiga adalah menerangkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Yang keempat, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya adalah fungsi. 1. Perencanaan pendidikan yang sistematis dan berbasis data. 2. Pengelolaan sumber daya pendidikan secara efektif. 3. Pengorganisasi dan koordinasi yang baik. 4. Pengawasan dan evaluasi untuk menjaga standar mutu. 5. Pengembangan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Dan keenam adalah penerapan teknologi dalam administrasi dan pembelajaran. Yang ketujuh, mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yang kedua adalah tata kelola administrasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sekolah. Tata kelola administrasi pengelolaan sumber daya alam di lingkungan sekolah adalah suatu sistem yang tertata secara administratif untuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Tujuannya yaitu 1. Efisiensi penggunaan sumber daya. 2. Pelestarian lingkungan. 3. Kedisiplinan dan kepatuhan. 4. Pendidikan dan kesadaran lingkungan. Dan 5 adalah keberlanjutan sekolah. Selanjutnya adalah fungsi. 1. Perencanaan. 2. Pengorganisasian. 3. Implementasi, dan 4. Pengawasan dan evaluasi. Ketiga adalah tata kelola administrasi pengelolaan kemitraan dan kerjasama. Tata kelola administrasi kemitraan dan kerjasama adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara dua atau lebih pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, tujuan. 1. Tata kelola administrasi kementerian. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas. Kedua, akuntabilitas. Ketiga, transparansi. Keempat, pelayanan publik yang optimal. Kelima, meningkatkan SDM. Selanjutnya, tata kelola kerjasama. 1. Diplomasi dan hubungan internasional. 2. Membangun nasional. 3. Investasi dan perdagangan. 4. Keamanan dan stabilitas. 5. Transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi tata kelola administrasi kementerian. Yang pertama, perumusan kebijakan. Yang kedua, koordinasi dan pengelolaan program. Yang ketiga, pelayanan publik. Dan yang keempat, pengelolaan sumber daya. Dan yang kelima, mentoring dan evaluasi. Yang keempat adalah tata kelola administrasi pengelolaan kegiatan rutin sekolah. Tata kelola administrasi kegiatan rutin sekolah adalah suatu sistem yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi berbagai aktivitas harian di lingkungan sekolah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Tata kelola ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, terstruktur, dan sesuai dengan kebijakan pendidikan yang berlaku. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional sekolah. 2. Menjamin transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Keempat, membantu kesejahteraan guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Kelima, menolak kepatuhan terhadap kebijakan pendidikan. Yang keenam, meningkatkan hubungan sekolah dengan pihak eksternal. Fungsinya yaitu 1. Perencanaan kegiatan sekolah. 2. Pengorganisasian sumber daya. 3. Pelaksanaan administrasi sekolah. 4. Pengawasan dan evaluasi. 5. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Keenam, transparansi dan akuntabilitas. Ketujuh, membangun hubungan dengan pihak aset dan investasi sekolah. Tata kelola administrasi aset dan investasi sekolah adalah proses perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan. Kelima adalah tata kelola administrasi aset dan investasi sekolah. Tata kelola administrasi aset dan investasi sekolah adalah proses perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, serta pengawasan terhadap seluruh aset dan investasi sekolah agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan pendidikan. Tujuannya yaitu 1. Mengoptimalkan pemanfaatan aset sekolah. 2. Menjaga dan memelihara aset sekolah. 3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya. 4. Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya. 5. Mendukung keberlanjutan. Sama gitu ya. Tiga, meningkat. Tujuannya yaitu 1. Mengoptimalkan pemanfaatan aset sekolah. 2. Menjaga dan memelihara aset sekolah. 3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam. 5. Mendukung keberlanjutan sekolah. 6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya adalah fungsinya. Selanjutnya adalah fungsi 1. Perencanaan dan pengadaan aset. 2. Selanjutnya adalah fungsi 1. Perencanaan dan pengadaan aset. 2. Inventarisasi dan dokumentasi aset. Selanjutnya adalah fungsi 1. Perencanaan dan pengadaan aset. 2. Pemanfaatan dan pemeliharaan aset. 3. Pengawasan dan evaluasi aset serta investasi. Dan yang kelima adalah transparansi dan akuntabilitas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.